Apa itu hidup kekal? Yaitu ketika kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tidak heran dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 Yesus bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Tahu saja belum tentu kenal. Amen. Anda tahu bahwa di dalam Matius 7, 21 sampai 23, ada orang-orang dikatakan pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23 kita baca sama-sama. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow. Orang yang kita pikir dipakai Tuhan ternyata belum tentu dikenal Tuhan. Pertanyaan saya, apakah hari ini kita dikenal Tuhan? Kebanyakan orang Kristen terjebak kepada pengejaran berkat Tuhan dan pemakaian Tuhan. Tapi tidak banyak yang mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saya kasih contoh. Banyak orang itu yang mau dipakai Tuhan. Yang mau dipakai Tuhan katakan amin. Tapi tidak banyak orang yang sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan. Contoh dalam hidup sehari-hari. Beberapa jemaat ICI yang menjadi pengerja di gereja ini. Mereka jadi pengerja, mereka melayani. Tapi banyak yang tidak kenal saya. Saya tidak tahu mereka juga, tidak tahu namanya. Mereka juga tidak tahu saya, cuma tahu-tahu gitu aja. Tahu dan kenal beda, yang ngerti katakan amin. Mereka tahu saya, oh Ibu Heni Kristianus yang khotbahnya galak itu. Oh istrinya Pak Jojo yang paling ganteng sedunia itu. Mereka tahu. Mereka tahu gembala gereja ICI itu Pak Jojo, istrinya tuh Bu Heni yang galak itu. Tahu. Tapi apakah kenal saya? Kalau mereka ketemu saya pasti senyum. Senyum belum tentu kenal. Saya tahu mereka melayani tapi saya tidak kenal mereka. Bisa paham? Saya izinkan mereka melayani di gereja ini, kita melayani sama-sama. Tapi mereka tidak kenal saya tidak kenal mereka, mereka cuma tahu saya. Saya sih tidak tahu mereka. Tidak hafal mukanya. Saya jadi ngerti firman ini. Banyak orang yang mengejar berkat Tuhan. Tuhan berkati aku. Tuhan pakai aku. Oh Tuhan izinkan mereka dipakai Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya banyak jiwa ini menangkan. Katakan amin. Tetapi Tuhan tidak kenal mereka. Bisa paham? Seperti saya tidak kenal pengerja-pengerja yang melayani di gereja ini. Karena gini. Beda kenal dan tahu. Kenal tuh gini, kita pernah dengar, kita dengar. Kita dengar khotbahnya di YouTube, kita dengar khotbahnya di gereja. Tapi dia tahu enggak visi yang Tuhan kasih dalam hidup saya untuk gereja ini? Dia tahu enggak visi yang Tuhan taruh untuk kami di gereja ini? Jangan-jangan cuma melayani tapi enggak tahu visi gereja ini mau kemana. Mungkin banyak juga yang enggak kenal Pak Jojo secara pribadi. Sekedar tahu, itu cukup dengar, cukup nonton, cukup shake hand one time, makan satu kali. Saya pernah duduk semeja makan sama Pak Ahok. Tapi apa Pak Ahok kenal saya? Enggak. Saya tahu dia karena dia ngetop. Dia enggak kenal saya, paham? Tahu dan kenal beda. Kenal tuh gini. Kalau Anda ingin sungguh-sungguh mengenal seseorang, Anda akan berusaha bangun hubungan. Katakan bangun hubungan. Secara pribadi itu untuk kita kenal, kita perlu bangun hubungan. Makanya Yesus mengajarkan, Yesus selalu ngajak orang makan. Kalau orang ngajak kita makan, artinya dia niat bangun hubungan. Apalagi sampai niat bayarin kita tiket, hotel untuk liburan bareng. Untuk nginep bareng-bareng. Berarti dia serius mau kenalan sama kita. Ada yang niat banget kenalan sama saya. Dia ikut tur ke Israel. Hanya untuk satu tujuan. Dia udah sering ke Israel. Hanya satu tujuannya. Pengen merayu saya untuk mau ke LA. Supaya mau melayani persekutuannya. Sedangkan dia tahu. Saya tidak terima undangan khotbah lagi selain di ICI. Tapi luar biasa kapal ini terbang jauh-jauh dari LA. Ikut kami ke Israel hanya untuk bisa makan dan ngomong. Tiap pagi datengin meja saya. Tiap malam duduk semeja sama saya.
Kalau yang lain malu-malu kucing, cuma ngintip-ngintip dikit. Kalau mereka niat pagi malam cari meja makan sama saya. Kan sehotel. Luar biasa. Orang tuh kalau pengen sungguh-sungguh mengenal, dia akan berusaha bangun hubungan. Ajak makan, bangun komunikasi yang lebih intens, PDKT. Tapi jangan terlalu narsis. Kalau saya sih takut ya kalau narsis. Berusaha jadi sahabat sama kita. Berusaha ngobrol, cari titik koneksi, kira-kira bisa kerja sama apa ya. Kemudian cari tahu kita sukanya apa. Karakter kita aslinya kayak gimana. Kalau marah tuh kayak gimana ya. Bahkan gini, dia pengen tahu tuh Bu Heni visi ke depan apa. Ngobrolnya sampai sedalam itu. Apa enggak asik tuh? Saya terbuka banget ngobrol, cerita. Saya enggak pandang miskin kaya. Tapi saya lihat niat orang. Kalau dia sungguh-sungguh pengen mengenal saya pasti terbuka buat dia. Ada yang lempar-lempar hadiah terus, saya jadi takut. Kasih saya hadiah, saya enggak buka. Saya enggak pakai. Karena menurut saya, orang kalau niat bangun hubungan, ada cara yang lebih manis. Amen. Pertanyaan saya gini, Anda sekedar tahu atau pengen benar-benar mengenal Tuhan? Karena untuk mengenal Tuhan butuh hubungan. Saya ingin akhiri dengan ini. Musa dan bangsa Israel. Bedanya hubungan Tuhan dengan Musa dan bangsa Israel adalah gini. Musa tahu yang Tuhan mau. Tapi bangsa Israel hanya mengejar berkat Tuhan. Mazmur 103 ayat 7, kita baca sama-sama. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada Israel. Lihat baik, bangsa Israel hanya peduli, yang penting Tuhan kasih kita makan. Yang penting ada tiang awan, tiang api. Yang penting jangan ada yang sakit. Yang penting kita menang kalau perang. Paham? Bagi bangsa Israel yang penting itu perbuatan-perbuatan Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan. Sedangkan bagi Musa yang penting itu kerinduan Tuhan. Jalan-jalannya Tuhan. Kedekatan Musa dengan Tuhan tidak pernah dialami manusia lain di muka bumi. Hanya dengan Musa Tuhan bertatap muka. Satu-satunya yang dikubur sendiri oleh Tuhan adalah Musa. Sedekat itu dengan Tuhan. Dengar baik. Orang-orang yang cuma menginginkan berkat Tuhan dan tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Begitu ditekan masalah, menghadapi tantangan dalam kehidupan dan pergumulan. Yang ada apa? Ngomel, berontak, mengutuk, lari, tidak setia, menyembah berhala. Tidak ada Tuhan-Tuhanan. Karena yang dikejar cuma berkatnya. Kalau Anda sungguh-sungguh mencintai seseorang, masalah sebesar apapun Anda hadapi. Saya pernah tulis di buku harian saya waktu sekolah di Australia. The man I hate, the man I love. Mencintai orang yang tidak kita suka itu dilema. Saya sama Pak Jojo tuh 180 derajat berbeda. Saya enggak suka sama dia, dia enggak suka sama saya. Tapi kita cinta, kok bisa? Gak tahulah. Tapi Anda bisa paham, kalau Anda sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Anda tahu semua masalah yang ada di hadapan Anda. Itu hanya cara Tuhan untuk menolong Anda. Bagi bangsa Israel, yang penting ada makan, yang penting selamat. Sama dengan orang Kristen. Ya yang penting nanti gue mati masuk surga, gue percaya Yesus kok. Percaya. Ya yang penting gue hidup diberkati. Terserahlah Bu Heni mau ngomong apa. Yesus lebih dari segala-galanya, duit penting juga gitu. Hati-hati. Karena Daniel 11 ayat 32. Umat yang mengenal Allahnya yang tetap kuat dan bertindak. Orang yang benar-benar kenal Tuhan yang akan tetap kuat. Saya mau akhiri, kalau Anda sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Dia, Anda akan percaya kepada kasih setianya yang tidak pernah meninggalkan Anda. 1 Korintus 10:13 berkata, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa.
yang tidak melebihi kemampuan manusia. Bahwa Allah setia dan adil yang pasti akan menyediakan jalan keluar. Anda tidak akan pernah tinggalkan dia. Anda akan semakin mendekat kepadanya, sumber kekuatan dalam hidupmu. Roma 8 ayat 28, kita tahu bahwa sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Masalah apapun yang Anda hadapi, Anda percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan ikut campur dalam hidupmu. Dia akan menolong engkau untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Yohanes 10 ayat 14, Yesus berkata, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dengar, dia gembala yang baik. Dia yang kenal kamu sampai kedalaman hatimu. Dia tahu kamu pribadi, lepas pribadi. Lebih daripada suamimu, lebih daripada orang tuamu, lebih daripada siapapun. Tuhan yang paling mengenal hatimu. Dia tidak akan membiarkan kamu kekurangan. Karena dia gembala yang baik. Amen. Kita harus berusaha mengenal dia. Supaya kita jadi orang Kristen yang tidak mudah goyah. Ini akhir zaman. Ayub 42 ayat 5 ayat terakhir. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Pejamkan matamu. Tuhan, kalau selama ini hanya dari kata orang saja kami mendengar tentang engkau. Hari ini izinkan mata kami memandang engkau Tuhan. Apakah engkau mengenal Tuhan secara pribadi?